Betul? Hidupmu penuh dengan Roh Kudus mengalir. Tanda-tanda ajaib itu sudah pasti terjadi. Dan saudara akan jadi pencetak sejarah, mengubah Indonesia. Di mana saudara berada, saudara ini mengubah. Bukan orang yang mengubah di dunia, saudara yang mengubah dunia. Pencetak sejarah, sudah. Pencetak pemimpin. Lalu hidup ada banyak yang dibangun, dibangkitkan. Karena saudara akan memimpin jiwa-jiwa. Dan mereka akan dicetak menjadi pemimpin yang baru. Artinya saudara memulihkan jiwa-jiwa. Banyak orang memulihkan, diubahkan, dipulihkan. Yang keempat, penyulut kegerakan ilahi di akhir zaman. Siapa yang penyulut? Setiap saudara, bukan pendeta, bukan. Setiap orang akan dipakai Tuhan untuk apa? Membuat kegerakan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup. Loh, jangan berpikir ini seperti gereja biasa. Ini lain, ini banyak orang dalam gereja. Ya, yang mengubahkan api, yang memberi kegerakan, yang akan mengubah Indonesia, yang akan mengubah dunia. Dalam saudara yang ada di tempat ini, Tuhan beracara penuh. Dan Tuhan akan diutus oleh Roh Kudus untuk menjadi ajaib. Mengerti? Ini luar biasa karena Tuhan yang beracara. Ini baru visinya. Bagaimana misi? Silakan misinya. Misinya memelihara iman orang-orang pilihannya supaya mereka bukan hanya dipanggil tetapi juga sebagai orang-orang yang banyak orang bisa jadi dipanggil, tak bisa dipilih. Tuhan mau kita menjadi orang terpilih. Ini nggak gampang menjadi orang terpilih. Berarti bertahan sampai akhir, berhasil hidupnya menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Karena merespon Tuhan, mau dipanggil Tuhan secara ajaib. Untuk ini semuanya, nggak usah takut. Tuhan itu menyediakan segala kebutuhan umatnya. Nggak usah dipikirkan bagaimana caranya bisa terpilih, bisa menjadi ajaib, bisa menjangkau jiwa-jiwa, dana dari mana. Nggak usah dipikirkan. Tuhan yang punya acara. Tuhan yang mau cari berjalan aja, yang punya hati untuk Tuhan, merespon Tuhan. Kalau hatimu ada di sana, Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Masa kuat, ya? Ajaib. Dan Tuhan kita ngalami ini, keajaiban di akhir tahun ini, ya, di ujung akhir zaman ini. Ya, sebelum tahun ini berakhir, Yobel besar memang terjadi untuk kita semua. Amin. Jangan sampai tahun ini berakhir dan terjadi apa-apa. Tetap akan mengalami mujizat. Pencurahan Roh sudah nyata, berkat sudah dialirkan. Nanti kalau sudah terjadi, dia tinggal saksinya luar biasa, semua terbuka, dahsyat. Ya, sekarang sedang proses masalahnya. Bisa banyak bicara. Keajaiban itu luar biasa. Dan ini yang harus kita mengerti. Hidup ini belajar untuk menikmati apa yang Tuhan acarakan. Bukan acaranya kita, bukan agendanya kita. Tuhan punya agenda untuk kita, betul nggak? Bisa nggak belajar menikmati agendanya Tuhan? Nggak mudah. Agendanya Tuhan itu menyenangkan. Selalu terjadi terobosan, selalu ajaib, selalu gak terpikirkan oleh manusia, gak ada dalam pikiran kita. Ajaib semua, bagaimana terpikirkan, semuanya supranatural. Bagaimana kita bisa ngerti? Yang Tuhan mau hidup ini melekat sama Tuhan. Itu aja semuanya. Semua kan ditanda-tandakan, udah usah takut. Waktu udah apa? Lihat burung di udara. Adakah burung pernah kan? Tidak pernah kan? Tapi Bapak pelihara burung, dikasih makan setiap hari. Luar biasa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan sediakan semuanya. Masalahnya nggak semua orang punya keyakinan seperti itu. Kalau kita nggak berjuang bagaimana? Ya betul, kamu berjuang.
sesuai iman kamu terjadi. Kalau saya nggak begitu, saya beriman bahwa Tuhan selalu menyediakan setiap kebutuhan umatnya. Misi ini besar datangannya. Karena ini Tuhan bicara mengenai misi ini, memelihara iman orang pilihan. Untuk memelihara ada berapa juta umat Indonesia yang Kristen? Belum. Tuhan cuma pelihara. Kita melihara orang-orang seperti ini, duit dari mana? Kalau Tuhan bicara, saya jelaskan kita air sama. Kalau chip sudah masuk semua, 666, kita nggak bisa transaksi apapun. Nomor B, ini serius tuh. Kalau kita mau pakai chip, kita bukan orang yang terpilih lagi. Tapi banyak yang zaman orang terpaksa pakai chip. Percaya saya, banyak yang murtad, banyak yang meninggalkan itu, nggak tahan. Tapi untuk ini terjadi, berarti Tuhan akan siapkan pemeliharaan. Mengerti? Nah, ini Tuhan cari orang-orang yang punya hati untuk kehendak Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Dan saya percaya, setelah dari tempat ini, setelah bagian dari kegerakan yang Tuhan punya, setelah pasti dapat yang takut. Setelah pasti menerima janji Tuhan. Tuhan berdaulat atas kehidupan umat. Siapkan hati untuk mengalami mujizat demi mujizat. Ya. Saya percaya di bulan ini ada banyak mujizat. Ada mujizat besar terjadi di bulan ini. Tuhan sudah bicara pada saya untuk kembali lagi ke Soe bulan Juni, bukan September lagi, Juni dan September. Jadi bulan depan ke Soe lagi untuk tunggu bupati, spesial tunggu bupati. Karena ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan. Indonesia yang dilawat Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Saya sudah berkhotbah yang lalu mengenai 7 gunung pemerintahan. Okay. Kita akan mensupport pemerintahan, terutama pemerintahan yang di Timur Timur. Itu pemerintahan itu harusnya kuat, lebih hebat daripada Jakarta. Karena banyak mujizat di sana. Bukan Ahok sebenarnya. Yang hebat harusnya dari anak-anak Tuhan yang di Timur Timur. Ditolong tapi kenapa daerah yang di mana Tuhan nyata sekali tapi miskin? Ada yang nggak benar? Waktu saya datang ke sana kan jadi, wow, ajaib. Saya nggak pernah kenal dengan pemerintah di sana. Saya nggak tahu siapa bupati. Tapi begitu saya tiba di sana, ini yang Tuhan buat luar biasa. Tuhan itu sudah beracara sebelum hambanya datang. Kalau seperti Tuhan itu berdaulat. Begitu saya datang apa terjadi? Mereka sudah gemetar semua, ketakutan. Seperti kota Yeriko gitu. Karena Tuhan sudah beracara. Tinggal Tuhan cari siapa hamba yang diutus untuk menyatakan. Makanya begitu hamba yang berbicara aja mujizat punya banyak orang dijamah, banyak orang takut, gemetar karena Tuhan itu yang beracara. Nah Tuhan katakan kalau mereka menolak firman itu, tebaskan dulu dari kaki. Itu bukan urusan kita, urusan dengan Tuhan. Tuhan yang beracara dalam segala hal. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan sebagai penyambung lidah Tuhan. Kita tidak bertindak apa-apa. Kita tidak beraktivitas apapun. Tuhan yang beraktivitas oleh hamba-hamba. Hidup ini seperti ini gitu loh. Bukan hebatnya kita, bukan kekuatannya kita, tetapi karena Tuhan yang beracara melalui hamba-hambanya. Pastikan hidup ini untuk aktivitasnya Tuhan, bukan aktivitas kita. Hidup ini bukan untuk mau, tapi untuk maunya Tuhan. Karena kita tidak lahir untuk perancangan kita. Bahkan kita lahir tidak bisa memilih siapa orang tua. Kita nggak bisa memilih nama bahkan orang tua yang masih, betul? Bahkan kita tidak bisa memilih jenis kelamin. Kita bisa pilih keluarga. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu punya ketetapan. Nah ini yang kita mengerti. Karena kedaulatan Tuhan, hidup ini untuk Tuhan semata-mata. Nggak usah
memberikan hidup ke Tuhan, belajar untuk mentaati Tuhan, dan mengalami mujizat demi mujizat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lihat bagaimana Tuhan memberikan Yeriko untuk Israel. Apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Yosua dan umat Israel, keliling kota itu, kelilingnya aja 7 kali. Untuk apa dikelilingi? Nggak ngerti kan? Cara Tuhan ajaib soalnya. Taat saja. Kalau Tuhan berfirman, taat saja. Keliling-keliling ngapain? Ya taat saja. Itu kan maunya Tuhan. Keliling-keliling, dikelilingin aja. Nggak perlu tahu. Kita nggak pernah ngerti cara Tuhan bekerja kok. Taat saja, keliling sudah. Apa kata orang kudus? Keliling, ya keliling. Orang bilang kamu kan gila. Keliling. Nah itu caranya Tuhan. Pada hari ke-7 bersolat. Wow. Apa yang terjadi? Roh yang bekerja. Wow, dahsyat dan ajaib. Setelah sudah ngerti, Tuhan punya ketetapan. Manusia menentukan. Ngeri ya? Ketetapannya Tuhan, manusia menentukan. Ketetapan Tuhan apa? Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Itu ketetapan Tuhan. Tapi mereka yang menentukan mau ada di situ atau enggak. Mereka nggak taat. Sudah. Mereka menentukan. Keluar. Simpson ditetapkan Tuhan sebagai Nasirawi. Hidupnya ajaib, gak bisa dikalahkan oleh siapapun. Orang terkuat di dunia. Para Filistin awas. Begitu gerbangnya diangkat, dahsyat. Itu ketetapan Tuhan. Tapi yang menentukan untuk ada di sana pribadi dia Simpson. Simpson memilih untuk keluar dari ketetapan itu, dan dia ingat katakan diperbudak oleh para Filistin, makanya dicungkil. Ngeri sekali. Tuhan punya ketetapan di umat. Kalau terus turun ke sana, kamu akan menjadi aliran air hidup. Kamu akan berkuasa dari surga, dan kamu akan ajar. Dan hari ini punya impartasi. Setiap orang pasti ajar. Ambil saja urapannya. Saudara nggak perlu susah mendapatkan. Tinggal terima impartasinya. Ini percepatan. Saya mendapatkannya susah payah. Saudara nggak susah payah. Tinggal ambil aja. Mungkin enggak. Ya, impartasinya gampang. Pasti dapat. Kamu juga api. Gimana? Akan pakai kamu luar biasa. Sini Mas. Cipta kamu cip. Ini orang-orang yang sudah siap oleh Tuhan, terima api. Karena hatimu lain. Tuhan tahu hati kamu. Engkau punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku di Jakarta mau mengalami equipping, perlengkapan. Diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Benar apa yang kamu katakan. Dan engkau menerima urapannya. Yes, impartasi datang. Terima impartasi. Karena kamu pula akan mengalir dengan aliran air itu. Sekarang ambil urapannya. Ya, ini tangan aliran air itu. Ambil saja. Ambil. Rasakan aliran. Mengalir. Rasakan. Cipta ganti kamu. Ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yes, rasakan aliran. Yes, mengalir. Lagi. Buat hati kamu punya perjanjian. Siap full time. Bulan ini full time kamu. Jangan takut. Alami terobosan. Yes. Tuhan tahu hati mereka berdua. Ini orang punya perjanjian, punya nasab. Buat hidupnya untuk Tuhan. Kamu bekerja yang sebentar di Jakarta. Kan kamu akan menjadi orang keliling Indonesia. Kamu juga. Ya, kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Oke? Majukan yang berdua.
Kalian saling mengurapi. Kamu sudah dapat. Nah, sudah. Kamu doain masing-masing. Terima urapannya. Yes. Doain cek. Yes. Terima urapannya. Tuhan jamah. Yes. Sudah siap untuk dipakai Tuhan. Kamu spesial. Ini orang spesial yang akan mengubah Indonesia. Kalau urapi mereka dan urapan Tuhan, karena mereka spesial begitu menjadi hamba Tuhan. Perluasan kerajaan Allah itu terjadi. Mereka diperlengkapi di tempat. Yes. Terima kasih Pak. Urapan turun. Urapan turun. Urapan turun. Yes. Urapan turun. Ya, yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wow, sudah siap. Pengen diurapi? Kamu di sini, kamu berjadi maju. Silakan maju. Pegang. Pilih yang mana mau. Pilih aja. Siapa yang mengurapi saudara? Cipto atau Imam? Good. Bisa doain Cipto. Terima urapannya. Yes. Perintahkan aja. Lepaskan urapannya. Lepas. Yes. Mengalir. Touch. Wow. Dahsyat. Ya. Habis banyak-banyaknya nggak apa-apa. Sudah. Yes. Touch. Terus ada imam boleh. Bang, kasih lagi Bang. Sebanyak-banyaknya mengalir nggak apa-apa. Dicas. Handphone. Dicas. Silakan. Emang bukan. Ini kan mentoring bukan gereja biasa. Jamah. Holy Spirit. Bang, kamu Bang. Alihkan Bang. Kamu penuh urapan itu. Udah gemetar penuh urapan itu. Tuhan jamah. Oh, aliran. Ini kenceng banget. Terus. Ini jagain. Oh, semakin kencang mengalir ya tuh. Mengalir. Wow. Jai. Tuhan jamah. Siap orang bisa seperti ini. Tuhan jamah. Yes. Oh, kencang. Touch. Yes. Holy Spirit. Jamah. Ayo, siapa lagi? Coba ambil aja urapannya. Mengalirlah. Yes. Wow. Di tempat ini. Yes. Mengalir. Kuat kamu. Jamah. Yes. Holy Spirit. Mengalir. Yes. Yes. Jamah. Yes. Jamah. Yes. Jamah. Yes. Jamah. Gimana masih? Sama saja, bukan sama saja, nggak boleh kamu. Sudah diinformasikan. Terus pegang.
lebih kuat lagi dengan kamu. Kuat dong. Semua. Ambil berapanya ambil. Ini berapa dikenceng imam? Ya sih. Yes. Jamah. Yes. Nah, cepat ayo ambil. Antusias. Di luar ada berapa seperti ini? Ayo. Antusias. Ambil. Jamah. Holy Spirit. Jam. Yes. Jamah. Jamah Tuhan. Amin. Holy Spirit. Jam. Jam. Holy Spirit. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Yes. Terima kasih Engkau mendengar firman Tuhan. Kasih sungguh nyata dalam kehidupanmu mendengar firman Tuhan. Kau dipanggil untuk mendengar perkara-perkara yang besar di kehidupanmu. Kau Bapa yang mengasihi Engkau mendengar firman Tuhan. Aku mencintai mendengar firman Tuhan. Jadi anak yang dipanggil mendengar firman Tuhan, memanggil mendengar firman Tuhan. Dan kasih yang memampu Tuhan melihat perkara-perkara yang ada dalam kehidupanmu. Banyak hal yang bisa kita lihat bagaimana generasi mau melihat kemenangan demi kemenangan mendengar firman Tuhan. Aku menunjukkan sisi dan kuasa mendengar firman Tuhan. Kamu melihat bagaimana perkara yang ajar yang baik Tuhan Tuhan. Aku mendengar firman Tuhan. Kau menerima upah kesetiaanmu doa mendengar firman Tuhan. Apa yang ajaib mendengar firman Tuhan. Ajar dan nyata dalam kehidupanmu. Perkara yang harus kau lihat bagaimana aku memulihkan satu-satu keluargamu mendengar firman Tuhan. Apa yang kau rindukan aku Nabi mendengar firman Tuhan. Percaya saja mendengar firman Tuhan. Jadi benar firman Tuhan dalam kehidupanmu mendengar firman Tuhan. Dengan hatimu mendengar firman Tuhan. Hatimu percaya kepada firman Tuhan. Sebab benar nyata dalam kehidupanmu. Aku mengurapi engkau untuk memulihkan keluarga dan sisi rumahmu. Yes, jangan Lagi punya rasakan sendiri berapa terasa itu. Kau diurapi. Yes. Forever kan. Kau spesial di hati. Karena kau adalah biji mata. Yes. Lord jamah Tuhan. Yes. Yes. Jamah Roh Kudus. Yes. Touch. Yes. Yes. Jamah. Nanti kan kita proses. Ada proses. Yes. Mengalir tuh. Yes. Jamah Roh Kudus. Jamah Tuhan. Yes. Yes. Kau diurapi menjadi bersabar. Yes. Jamah. Jamah.
Yes, lepas. Pas. Mana Pak ya? Ayo, ayo. Ambil berapanya? Mengalir. Yes, mengalir. Jamak Roh Kudus. Yes. Jamak. Jamak Tuhan. Berapa? Jamak. Yes. Yes. Mengalir. Mengalir. Yes. 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 Jamak. Yes. Yes. Jamak. Pegang tangan. Yes. Kau dijamak oleh Roh Kudus. Jamak. Yes. Jamak Holy Spirit. Jamak hatinya Tuhan. Yes. Yes. Kau menikmati kasih Tuhan. Terima kebebasan. Yes. Dan beban lepas. Lepas dalam nama Yesus. Yes. Jamak. Terima jamak. Kau diurapi. Terima. Terima. Yes, Lord. Yes. Jamak. Yes. Jamak. Aku menerimamu apa adanya demikianlah firman Tuhan. Engkau menerima kasih dan kemuliaanku demikianlah firman Tuhan. Aku memelukmu, mengasihimu, menerima engkau apa adanya demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu yang memanggil engkau demikianlah firman Tuhan. Karena kasihku yang lemah lembut aku memulihkan kehidupanmu, keluargamu, hubunganmu yang retak selama ini aku pulihkan demikianlah firman Tuhan. Aku adalah penyembuh bagimu, Allah yang sembuhkan setiap luka hatimu demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kesembuhan dari Roh Kudus. Yes, Roh Kudus peluk dia. Jamak. Jamak Roh Kudus. Sembuhkan setiap luka hatinya. Aku Allah kesembuhan. Allah kesembuhan yang memulihkan setiap yang hilang. Apa yang hilang akan kembali. Kau akan menerima 7 kali lipat pemulihan tahun ini demikianlah firman Tuhan. Apa yang hilang aku kembalikan demikianlah firman Tuhan. Karena aku Allah yang berperkara bagimu.